dipersembahkan oleh ini sudah dibuktikan oleh ya, pemirsa, Anda kembali bersama live event Waisak Metro TV dan baru saja selesai detik-detik penyambutan Waisak. Saat ini sedang dilakukan adalah renungan Waisak yang dipimpin oleh Biksu Tadisa Mahastafira yang masih juga diikuti oleh ribuan umat Buddha yang sudah berada di sini sejak pagi tadi. Kita masih akan kembali berbincang dengan Suhu Techen. Kita akan mempreview sedikit ya mengenai ritual yang sudah dilakukan, kegiatan yang sudah dilakukan sebelum hari ini, yaitu salah satunya pengobatan sosial. Apakah itu sebagai salah satu wujud dari cinta kasih welas asih itu, Suhu? Sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap tahun seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Ketua kita, Ibu Hartati, bahwa kita tidak melupakan jasa daripada pahlawan. Karena itu kalau setiap tahun sebelum Waisak kita seluruh walubi di semua daerah kita membersihkan Taman Pahlawan. Jadi mengingat jasa-jasa pahlawan, tanpa ada pahlawan kita tidak bisa seperti sekarang gitu, hidup enak, tenang, aman. Kemudian kita seperti biasa setiap tahun selama 2 hari melakukan pengobatan massal. Memang itu wujud rasa walas asih dan kasih sayang dan rasa terima kasih kami bahwa kami mempunyai kesempatan untuk bisa berbuat baik. Apa saja yang dilakukan pada bakti sosial itu untuk warga sekitar? Selain pengobatan umum, ada gigi, ada katarak, ada bedah mulut, kemudian ada bedah minor. Saya dengar kemarin ada juga untuk orang-orang yang hamil kelihatannya karena ada bidan gitu. Oke. Jadi saya lihat banyak sekali ya warga di sini yang antusias sekali ikut bakti sosial. Ada sekitar berapa pasien yang menerima menurut pengobatan? keterangan saya dengar ada 8.000. Sekitar 8.000 ya? 8.000. Oke. Setelah pengobatan sosial ada juga ritual yang setiap tahun dilakukan adalah pengambilan air suci dan api suci. Itu maknanya apa, Suhu? Kalau mengambil air suci, karena kita tahu air adalah kalau dibacakan mantra, air itu akan menjadi obat yang sangat mujarab sekali. Saya rasa hampir semua agama juga akan mengakui itu. Karena kalau kita mengambil dengan tulus, kemudian kita berdoa dengan tulus, getar-getar kesucian itu akan masuk dan itu sangat berguna. Percaya tidak percaya, air yang kita bacakan mantra itu akan menjadi obat yang mujarab sekali untuk kita, untuk penyembuhan kita gitu. Karena itu setiap kali kami melakukan ritual mengambil air suci di Jumprit yang kemudian air itu dibagikan merupakan air bekah sehingga orang datang ke Borobudur, datang pada detik Waisak itu membawa satu hal yang mereka banggakan, yaitu air suci, air yang sudah disucikan. Karena begitu banyak para anggota Sangha yang membacakan doa selain di Jumprit dan tempat mengambil air, juga di altar di sini juga kita akan membacakan doa-doa sebelumnya yang kemudian disemayamkan di sini, nanti dibawa ke Candi Borobudur. Jadi silakan aja umat bisa mengambilnya, selain di Candi Mendut juga bisa ambil di Candi Borobudur. Oke, nah selain air suci ada juga api suci ya. Maknanya apa? Api merupakan semangat. Setiap orang harus punya semangat. Ya, dan menariknya adalah setiap perayaan Waisak saya melihat ada 5 warna yang berbeda ya, lilin yang berbeda. Itu maknanya apa, Suhu, bisa dijelaskan? Warnanya kalau kita ngomong yang paling gampang supaya diingat ya, BKMPO. B itu biru, artinya bakti. Jadi orang kita harus tahu bakti, terutama bakti kepada orang tua, bakti kepada negara, tahu ingat balas budi. Itu diingatkan kepada kita. Yang kedua BK, K itu kuning. Kuning itu arif. Arif bijaksana. Kita harus menjadi orang yang arif dan bijaksana. BKM, M merah. Merah itu tanda cinta kasih. Jadi kita harus mempunyai cinta kasih yang kita berikan kepada semua makhluk, semua orang. Kemudian putih. Putih itu suci. Jadi kalau kita udah bisa melakukan bakti, kita udah bisa melakukan menjadi orang yang sempurna, yang arif, bijaksana, kemudian cinta kasih, pasti kesucian akan mengikuti kita, bukan? Kemudian jingga atau orange kita bilang, itu semangat, wirya. Jadi hal ini harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita.
setiap hari yang kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing, jangan lupa. Karena ini kalau kita bisa lakukan, kembali lagi kepada cinta kasih dan welas asih tadi. Kita Jadi bisa ini praktekkan 5 poin yang selalu diajarkan kepada umat ya. Oke. Suhu ada satu lagi yang menarik juga. Biasanya sebelum Waisak ada ritual pindah patah di mana biksu keluar turun ke jalan meminta sedekah kepada para umatnya. Itu seperti apa tradisinya? Sebenarnya ini kebiasaan waktu zaman Buddha. Karena waktu zaman Buddha itu tidak ada dapur. Buddha tidak seperti kita, ada wihara, tidur ada tempat tidur. Mereka waktu zaman Sang Buddha itu sangat luar biasa, yang kami sekarang ini tidak bisa mempraktekkan dengan baik. Karena setelah keluar babarkan dharma, mereka tuh pindah patah. Jadi meminta makanan daripada umat. Karena umat yang bisa memberikan makanan, memberikan persembahan kepada para anggota sangha, apalagi anggota sangha yang melatih diri dengan baik, itu pala berkahnya sangat luar biasa sekali. Sehingga kebiasaan ini mulai dilakukan di sini. Jadi pada event-event tertentu seperti Waisak, pindah patah itu sering sekali dilakukan. Tidak hanya di Magelang, Waisak, tapi di Jakarta saya lihat juga banyak sudah dilakukan. Itu satu kebiasaan yang baik sekali. Oke, jadi ada kesempatan buat para umatnya juga untuk berbuat baik. Berbuat baik ya. Baiklah Suhu, kita harus break dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Pemirsa tetap bersama kami, live event Waisak akan segera kembali. Dipersembahkan oleh